Mungkin pertanyaan yang ditanyakan ini dapat menambah informasi kita mengenai pernikahan beda agama di Indonesia. Saya mau nikah beda agama, apakah dimungkinkan di Indonesia? Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Kembali lagi bersama Mimin Freddy, ada sebuah pertanyaan. Saya mau nikah beda agama, apakah dimungkinkan di Indonesia? Bila cinta sudah bicara, kadang permasalahan beda agama tak lagi menjadi penghalang. Tetapi bagaimana bila mau diseriusi ke jenjang pernikahan? Hal itu menjadi pertanyaan pembaca yang diterima salah satu media online. Saya mau melangsungkan pernikahan dengan lelaki agama Kristen, sedangkan saya seorang muslimah. Di sisi lain, agama calon suami saya melarang melakukan pernikahan beda agama. Lalu, apakah memungkinkan menikah di Indonesia? Bagaimana jawabannya? Yang pertama, pada prinsipnya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia hanya mengenal pernikahan satu agama dan tidak mengenal pernikahan beda agama. Hal itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 yang menyebutkan bahwa pernikahan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta perkawinan adalah bukti telah terjadinya atau berlangsungnya perkawinan, bukan yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, Undang-Undang Perkawinan. Yang berikutnya, meski demikian pada praktiknya memang masih terjadi adanya perkawinan beda agama di Indonesia. Yang ketiga, sebagaimana diketahui bahwa jurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu putusan MA nomor 1400/PDT-1986, putusan MA tersebut antara lain menyatakan bahwa kantor catatan sipil saat itu diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Berikut pertimbangan hukumnya. Sekalipun pemohon beragama Islam dan menurut ketentuan pasal 63 ayat 1A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dinyatakan bahwa apabila diperlukan campur tangan pengadilan, maka hal itu merupakan wewenang dari pengadilan agama. Namun karena penolakan melaksanakan perkawinan didasarkan pada perbedaan agama, maka jelas bahwa alasan penolakan tersebut tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Dan karena kasus akuo bukan merupakan kasus seperti dimaksudkan pasal 60 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka sudahlah tepat apabila kasus akuo menjadi kewenangan pengadilan negeri dan bukan pengadilan agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tidak memuat suatu ketentuan apapun yang merupakan larangan perkawinan karena perbedaan agama. Hal mana adalah sejalan dengan pasal 27 Undang-Undang 45. Menentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum tercakup di dalam kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama. Asas itu adalah sejalan dengan jiwa pasal 29 Undang-Undang 45 tentang diamininya oleh negara kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing. Dengan tidak diaturnya perkawinan antar agama di dalam Undang-Undang Perkawinan dan di segi lain Undang-Undang Produk Kolonial walaupun mengatur perkawinan antar orang yang tunduk pada hukum yang berlainan, namun karena undang-undang tersebut tidak mungkin dapat dipakai karena perbedaan prinsip maupun falsafah yang amar lebar antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, maka menghadapi kasus akuo tersebut kekosongan hukum di samping adanya kekosongan hukum, maka juga di dalam kenyataan hidup di Indonesia yang masyarakatnya bersifat pluralistik, heterogen, tidak sedikit terjadi perkawinan antar agama. Maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa tidaklah dapat
dibenarkan kalau karena kekosongan hukum maka kenyataan dan kebutuhan sosial seperti tersebut di atas dibiarkan tidak terpecahkan secara hukum, karena membiarkan masalah tersebut berlarut-larut pasti akan menimbulkan dampak negatif di segi kehidupan bermasyarakat maupun beragama berupa penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama dan atau hukum positif. Maka Mahkamah Agung berpendapat haruslah dapat ditemukan dan ditentukan hukumnya. Berikutnya, pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Dengan demikian, perkawinan yang dilakukan antar umat beragama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan, dan berdasarkan laporan tersebut, pejabat pencatatan sipil mencatat pada register perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan. Berikutnya, berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Pontianak nomor 12 PDT.P/2022 PNPTK, hakim mencatat pernikahan beda agama yaitu antara pasangan yang beragama Islam dan yang beragama Katolik. Keduanya sebelumnya sudah menikah di gereja dan dengan adat Dayak dan dibuktikan dengan akta pernikahan nomor 003-AP/BBP/9/2021. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak kemudian memerintahkan Dinas Dukcapil setempat mencatatkan pernikahan tersebut. Yang berikutnya, kesimpulan pada prinsipnya pernikahan beda agama tidak diakui oleh negara. Di sisi lain, pernikahan adalah ranah privat antara masyarakat. Juga jangan sampai ada kekosongan hukum. Oleh karena itu, Anda dapat menikah dengan saluran pranata sosial yang ada. Setelah pranata sosial tersebut mengesahkan, maka bisa mencatatkan ke Dinas Pencatatan Sipil dengan terlebih dahulu meminta penetapan dari pengadilan negeri setempat, sehingga pernikahan Anda bisa tercatat di negara, sehingga masalah administrasi kependudukan bisa difasilitasi oleh negara. Demikian jawaban yang disampaikan oleh salah satu media online. Sumbernya ada di link deskripsi, dan tulis komentar Anda jika mungkin Anda mempunyai pendapat berbeda atau ada hal yang ingin didiskusikan bersama yang lain. Silahkan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa bagikan kepada yang lain agar makin banyak yang mengetahuinya. Dan jangan lupa dukung kami dengan mengklik tombol subscribe-nya, aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa.